Jadi nampak di sini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, salam sejahtera. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi seminar yang berjudul Kebertahanan Instrumen Tambur dalam Ancestral Suling Bambu Desa Otoduo. Sebelumnya terhormat Bapak Shailendra SK Menhub dan Ibu Ayutia Mayansari SPD MPD. Ulang aja lah. Nomor saya apa salah? SPD MSI. MSN. Ulang dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Bapak Shailendra SK Menhub dan Ibu Ayutia Mayansari SPD MSN. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi yang berjudul Kebertahanan Instrumen Tambur dalam Asembel Suling Bambu Desa Otoduo. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Putri Azhara Dewi sebagai moderator. Saya Putri Azhara Dewi sebagai moderator. Dan Sinabila Zara sebagai moderator dan penyaji yaitu Habil Wal Musabi. Kepada penyaji dipersilakan untuk mempresentasikan. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Kebertahanan Instrumen Tambur dalam Asembel Suling Bambu Desa Otoduo. Instrumen tambur merupakan salah satu unsur penting dalam Asembel Suling Bambu yang berkembang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Seiring perkembangan zaman, beberapa kelompok Asembel Suling Bambu mulai menggantikan tambur tradisional dengan pasukan band modern. Namun masyarakat di desa Otoduo ini masih mempertahankan penggunaan tambur tradisional yang terbuat dari kayu dan membrana sapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebertahanan instrumen tambur dalam Asembel Suling Bambu di desa Otoduo. Di bagian pendahuluan, keberadaan alat musik tradisional sebagai bagian dari warisan budaya asal ini menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan teknologi, modernisasi dan perubahan selera masyarakat. Salah satu bentuk perubahan sering terjadi dalam musik. Saatnya masuk ke bagian pendahuluan. Keberadaan alat musik tradisional sebagai bagian dari warisan budaya saat ini menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan teknologi, modernisasi dan perubahan selera masyarakat. Salah satu bentuk perubahan yang sering terjadi dalam musik tradisional adalah pergantian instrumen asli dengan instrumen modern yang dianggap lebih praktis, lebih mudah diperoleh atau memiliki volume yang lebih besar. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada perubahan bentuk penyiaran musik, tetapi juga berpotensi mengubah identitas musikal yang telah terbentuk melalui proses budaya yang panjang. Dalam konteks ini, kebertahanan instrumen tradisional menjadi isu penting karena berkaitan dengan upaya masyarakat dalam mempertahankan pengetahuan lokal, nilai budaya, dan karakter bunyi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu fenomena tersebut dapat ditemukan pada Asembel Suling Bambu di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Asembel Suling Bambu merupakan kesenian tradisional yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kerinci. Dalam praktik pertunjukannya, instrumen Suling Bambu didukung oleh tambur yang berfungsi sebagai pengatur ritme, pengatur tempo, dan penegasan struktur musikal. Lanjut di bagian metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Metode kualitatif dipilih karena menjadi metode untuk memahami secara mendalam pertahanan instrumen tambur dalam Isabel 90 dan 120 Kabupaten Kerinci. Serta menganggap faktor-faktor yang menyebabkan instrumen tersebut tetap dipertahankan di tengah penggunaan instrumen derek pada kelompok Isabel lainnya. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik organologis tambur dan menjelaskan fenomena sosial budaya yang berkaitan dengan keberlangsungannya di kehidupan masyarakat. Lanjut di bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pertahanan instrumen tambur di Desa Kertowo terjadi tidak secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh hubungan antara aspek arkeologi instrumen, sistem pengetahuan lokal, fungsi fisika, serta kesadaran masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya. Yang pertama itu adalah bentuk arkeologi tambur sebagai identitas masyarakat Suli Mambu. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tambur yang digunakan dalam masyarakat Suli Mambu Desa Berkuat termasuk di dalam kelompok membranofon karena sumber bunyinya yang berasal dari keterangan membran kulit yang diletakkan pada badan instrumen. Instrumen ini memiliki bentuk silinder remaja yang terbuat dari kayu lokal, sedangkan bagian membran menggunakan sambil dikeringkan secara tradisional. Jadi terdapat struktur organologi tambur di Desa Berkuat. Yang pertama itu klasifikasi jenis langsungnya itu dengan berjenis membranofon dengan bahan badan instrumen yaitu kayu, dengan bahan membran itu kulit sapi, dengan bentuk instrumen itu silinder, sistem ikannya itu tali pengencang yang berbentuk tradisional, fenomena itu dipukul menggunakan stik kayu, dan fungsi musikal pengaturan tempo dan ritme, dan sebagai fungsi budaya itu penanda identitas musik tradisi. Kedua yaitu kepertahanan tambur di tengah modernisasi instrumen. Utama penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kertowo tetap mempertahankan tambur tradisional meskipun penggunaan bass drum band mulai berkembang pada beberapa kelompok sambil mampu di daerah lain. Berdasarkan hasil wawancara terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi kepertahanan tambur tradisional. Yang pertama itu adalah karakter bunyi yang nampak lebih sesuai dengan suara Suli Mambu. Dengan hasil penelitian ini menghasilkan warna suara yang lebih menyatu dengan Suli Mambu. Yang kedua yaitu identitas budaya, kami sebagai ciri khas ensemble Suli Mambu yang ada di Kerinci. Yang ketiga itu keberadaan pengrajin. Pengrajin tambur masih aktif memproduksi instrumen. Berarti pengrajin tambur yang dibuat secara tradisional itu masih ada ataupun disebutkan masih aktif. Juga pewarisan budaya, pembuatan dan penggunaan masih berlangsung. Yang ketiga itu kepertahanan tambur sebagai bentuk resistensi budaya. Semua penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bass drum band sebenarnya didorong oleh pertimbangan praktis, yang memperoleh alat, daya tahan membran sintetis, dan volume suara yang lebih besar. Namun demikian, masyarakat Desa Berkuat menilai bahwa kelebihan tersebut tidak mampu menggantikan karakter bunyi dan nilai budaya yang dimiliki tambur tradisional. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan berikan kepada moderator. Baiklah, termasuk pada sesi kritik dan saran. Apakah teman-teman ada menyampaikan kritik dan sarannya? Baik, kita lanjutkan pada sesi pertanyaan. Teman-teman yang ingin bertanya silakan bertanya. Baik, kepada Bintan dipersilakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya ide untuk bertanya kepada sesi. Mengapa penelitian tentang musik di Kabupaten Kerinci rata-rata itu tentang Suli Mambu? Kenapa tidak meneliti tentang musik yang lainnya? Baik, terima kasih kepada Bintan yang telah bertanya. Langsung saja jawab kepada kita. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bintan, yaitu mengapa rata-rata penelitian musik di Kerinci itu meneliti Suli Mambu. Di Kerinci Suli Mambu itu dikenal dengan
musik tradisional itu sebagai identitas budaya yang ada di Kerinci. Meskipun penelitian mengenai ensembel seni bambu yang telah dilakukan sebelumnya, bagi saya yaitu yang ada di seni bambu ini banyak hal-hal yang belum banyak yang dikaji. Dengan demikian masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Contohnya yaitu dengan pembahasan ini, yaitu terutama terkait dengan hubungan antar karakteristik organolepti tambur dan faktor-faktor yang mendukung kepertahanannya dalam masyarakat. Kajian yang secara khusus membahas kepertahanan instrumen tambur melalui perspektif teknologi masih sangat terbatas. Jadi ada bagian yang masih sangat terbatas. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Silakan Pak Moderator. Baiklah, bagaimana kita apakah dapat mengumpulkan pertanyaan tadi? Baik, terima kasih kepada moderator. Saya mohon dengan jawaban dari saudara Ade. Baik, teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Masuk sesi selanjutnya, itu sesi kesimpulan yang akan dibacakan oleh Jens. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya langsung saja menunjukkan presentasi yang berjudul Kebertahanan Instrumen Tambur dalam Ensemble Seni Bambu Desa Bototubo. Kebertahanan instrumen tambur dalam ensemble seni bambu Desa Bototubo menunjukkan bahwa keberlangsungan sebuah alat musik tradisional tidak hanya ditentukan oleh fungsinya sebagai penghasil bunyi, tapi juga oleh nilai budaya, identitas lokal, dan sistem pengetahuan yang melekat pada instrumen tersebut. Meskipun pada beberapa kelompok ensemble seni bambu di Kabupaten Kerinci telah terjadi peralihan penggunaan tambur tradisional ke bass drum band modern, masyarakat Desa Bototubo tetap mempertahankan tambur berbahan kayu dan kulit sapi sebagai bagian penting dari bentuk asli kesenian yang diwariskan secara turun-temurun. Temuan ini menegaskan bahwa pelestarian musik tradisi tidak cukup dilakukan melalui keberlanjutan praktik pertunjukan semata, tapi juga melalui upaya mempertahankan instrumen beserta kemajuan lokal yang menyertainya. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan adanya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi pada hari ini. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan salah, maafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.